yang udah ikutkan videonya. Kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana ketika ketika pencemaran terjadi di daerah saturasi unsaturated gitu ya. Terakhir kalau nggak salah kita belajar bioremediasi, bioventing sama biosparking gitu ya. Bioventing sama biosparking sudah ya. Yang ini. Yang ini sudah ya. Sudah? Baik, kalau gitu kita lanjut di fitoremediasi. Kemarin saya kira udah kita bahas ini ya, apa itu fitoremediasi. Fitoremediasi adalah rekayasa. Pada prinsipnya, fitoremediasi ini adalah teknologi menghilangkan, memindahkan, menstabilkan. Jadi fitoremediasi ini, yang pertama, teknologi ini bisa menghilangkan. Ya, ada beberapa prinsip ya. Menghilangkan, lalu kemudian memindahkan, menstabilkan, atau menguraikan. Senyawanya bisa organik, bisa anorganik di suatu daerah yang terkontaminasi. Ya, bisa menghilangkan, hanya memindahkan, menstabilkan, atau menguraikan, mendekomposisi. Menggunakan tumbuhan. Ini prinsipnya. Oke, sebagai ilustrasi ini saya coba putarkan video. Menurut Anda seperti apa? Ya. What we're doing with the students at Dene College is a phytoremediation project. Phyto meaning plants, remediation, a remedy. Ini adalah limbah, gitu ya. Limbah cair. Maaf, videonya belum terlihat, Pak. Oh ya? Ya masih di PPT Bapak. Oke. Oh iya. Sorry. Saya lupa kalau di Zoom nggak bisa hyperlink ya. Oke. Bentar ya. What we're doing with the students at Dene College Kok nggak mau juga ya?
What we're doing Ini belum kelihatan ya? Belum, Pak. Gini. Kelihatan nggak ini? what we're doing with the students at Dene College is phytoremediation project. Yang Kelihatan? kelihatan file Bapak. Oke. What we're doing with the students at Dene College is a phytoremediation project. Phyto meaning plants, remediation, or remedy. What we're doing Kelihatan? students at Dene College is a phytoremediation project. What we're doing with the students at Dene College, what we're doing with the Ini adalah polutan yang masuk ke dalam tanah ya, yang pada akhirnya dia masuk ke badan air. students at Dene College is a phytoremediation project. Phyto meaning plants, remediation, a remedy to fix the problem. So the plants are being used to help clean up the contamination, or in this case, to control the hydrology. So the groundwater plume doesn't daylight or doesn't flow down into the San Juan River floodplain, which is below us here. Saya putar lagi ya. What we're doing with the students at Dene College is a phytoremediation project. Phyto meaning plants, remediation, a remedy to fix the problem. So the plants are being used to help clean up the contamination, or in this case, to control the hydrology. So the groundwater plume doesn't daylight or doesn't flow down into the San Juan River flood. Kira-kira bisa nggak ini ya? Jadi ketika dia masuk ke badan air, di sini dikasih tanaman, lalu kemudian polutan tersebut masuk ke tanaman, dan dia tidak ke badan air gitu. Kira-kira gimana menurut Anda? Apakah ini hoax atau betulan ya? Which is below us here. What we're doing with the students at Dene College is phytoremediation Yang project. awalnya dia masuk Phyto ke meaning sungai, plants, ke badan air. remediation, remedy
Lalu ketika to fix the problem. So the plants ditanami tanaman are di being pinggir used to help sungai, clean up the contamination, or in this case, to polutan itu masuk ke control the hydrology. akar tanaman So gitu. the groundwater plume Masuk ke tanaman. doesn't Apakah daylight itu or doesn't flow down. apakah dia masuk di akarnya, di batang, di daunnya gitu ya. Jadi jadinya ke sini gitu. Dia tidak terbuang ke sungai lagi. Tidak masuk ke badan air lagi. Menurut Anda gimana? Apakah ini logis ya? Logis nggak menurut Anda? Bisa nggak ini dilakukan gitu ya? Ini terjadi itu bisa nggak ya? Ada yang tahu? Menurut Anda masuk akal nggak itu tadi? Menurut Gokma gimana Gokma? Masuk akal nggak? Menurut saya sepertinya masuk akal aja sih Pak. Masuk akal aja. Yang lain? Oke, tinggal kita pelajari bagaimana mekanisme yang terjadi ya. Oke. Ini masih disebut sebagai fitoremediasi sebetulnya. Itu memanfaatkan tanaman tadi, tanaman yang fungsinya itu apa sih? Dia memindahkan itu enggak direct gitu ya. Cuma diambil, dipindahkan salah satu bagian tanaman ini. Entah di daunnya, entah di batangnya, dia akumulasi gitu. Lalu menstabilkan itu merubah polutan yang ada ini gitu ya, menjadi unsur atau senyawa lain yang dia stabil ya, atau dia persisnya dia mendekomposisi senyawa yang ada di polutan tanah itu menjadi sebuah unsur. Kalau sebuah unsur akhirnya dia akan stabil gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa prosesnya gitu ya. Pada prinsipnya dia adalah yang disebut sebagai proses fitoremediasi. Proses yang terjadi fitoremediasi asal katanya inilah ya, nanti Anda baca sendiri. Fito dan remediasi, remedium itu kalau bahasa Latinnya itu menyembuhkan, tetapi kalau bahasa Inggris diartikan sebagai clean up gitu ya, membersihkan. Oke, fitoremedi digunakan untuk memulihkan daerah yang tercemar logam berat, pestisida, bahan eksplosi dan senyawa kimia lainnya. Prinsipnya, teknologi fitoremediasi itu memulihkan tanah terkontaminasi, menguraikan kandungan polutan, dan sebagainya. Keuntungan ya pasti Anda lihat ya, bahwa kita bisa mengolah limbah, dan fitoremediasi ini bisa digunakan untuk pengolahan air ya, dan tanah gitu. Itulah itulah keuntungannya gitu. Untungnya tanaman yang kita tumbuhkan di atas tanah itu ternyata dia mempunyai kemampuan untuk clean up itu remediasi pencemar atau polutan
Apakah itu polutan yang memang masuk ke dalam tanah atau memang polutan itu berasal dari air yang tercemar atau air limbah gitu ya, yang pada akhirnya masuk sorpsi atau memang dia ada di air, itu bisa digunakan. Nah, prinsipnya seperti apa sih sebetulnya? Ada beberapa mekanisme yang terjadi. Oke, saya langsung ke sini saja. Mekanisme fitoremediasi itu ada 6. Satu, fitodegradasi. Ketika tanaman ditanam di dalam tanah itu di, di sekitar akar tanaman dia mengeluarkan enzim sebagai katalis untuk memecah molekul kontaminan. Jadi jika di sekitar tanaman, gitu ya, sekitar tanaman ini, anggaplah ini tanaman ini kan akarnya kan ya, ini akar. Ini kan tanamannya nih, ini batangnya. Gitu lah ya. Nah, oleh gitu, ini akarnya. Nah, di sekitar tanaman ini dia mengeluarkan enzim. Ini memacu mikroorganisme untuk tumbuh di sekitar akar tanaman. Jadi di sekitar sini itu ada nanti akan hidup mikroorganisme, MO. Apakah bentuknya itu bakteri, fungi, gitu ya. Tapi rata-rata sih bentuknya ini, bakteri atau fungi, gitu ya. Nah, fungsi dia ini, ketika dia ada kontaminan, maka fungsi dia adalah mendekomposisi kontaminan. Di sekitar perakaran ini. Maka jika ada kontaminan, dia ada enzim gitu ya, ini kontaminan, maka akan didekomposisi. Jika misal ini ada kontaminan yang bentuknya organik, anggaplah ini tanahnya ini ternyata tercemar oleh hidrokarbon gitu ya, hidrokarbon. Maka hidrokarbon yang ada di sekitar perakaran ini akan didekomposisi oleh mikroorganisme yang tumbuh di sekitar perakaran. Atau misalnya di situ ada banyak bahan organik yang ada, maka dekomposisi terjadi di sini. Misalnya ini ada air yang mengalir ke perakaran ini dengan BOD yang tinggi gitu ya, maka BOD akan bisa turun karena ada proses fitodegradasi, yaitu dekomposisi bahan oleh mikroorganisme. Atau tanah yang tercemar kontaminan yang sifatnya organik, maka dia akan didekomposisi di sekitar tanaman. Nah, inilah fungsi tanaman gitu ya. Inilah fungsi tanaman. Tanaman berfungsi disebut sebagai proses fitodegradasi. Lalu kemudian ada fitostabilisasi. Tanaman memindahkan kontaminan dengan metode absorpsi ya. Oke, ini kata kuncinya. Dalam sistem perakaran dan melepaskan ya bahan kimia sehingga kandungan racun atau kontaminan menjadi sedikit. Contoh ini tanaman. Anggaplah ini tanaman ini, anggaplah tanah anak
Misalnya tanah ini mengandung Fe gitu ya, atau Mg gitu ya. Fe atau Mg atau apapun ya logam berat. Dia masuk ke dalam tanah. Nah, perakaran itu di perakaran ada dua sebetulnya yang terjadi. Ini adalah sistem perakarannya. Ini absorption into di sini itu terjadi dua proses di perakaran sini itu. Jadi ada kontaminan itu yang mengalami proses adsorpsi. Dan ada yang bisa mengalami proses absorpsi. Adsorpsi yang terjadi itu biasanya kontaminan itu hanya menempel di permukaan perakaran. Jadi kalau Anda lihat ya, ada tanaman apung misalnya enceng gondok lah gitu ya, di mana gitu ya, di perairan. Kalau Anda angkat pasti akarnya itu kotor sekali gitu ya. Kayak ada tanah atau pasir itu yang menempel di akarnya. Ketika diangkat dari perairan itu dia masih nempel, dia tidak jatuh. Gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kontaminan itu mengalami proses adsorpsi. Dia menempel di sistem perakaran tanaman. Kenapa? Karena tanaman ini mengalami proses absorpsi. Gitu ya. Bahwa ada polutan itu yang bisa masuk ke jaringan tubuh, jaringan tanaman. Dia masuk. Yang akhirnya nanti ketika masuk ke jaringan tanaman, misalnya INFA itu ya, masuk ke jaringan tanaman, maka nanti akan diakumulasi di tanaman itu. Apakah nanti diakumulasi di batangnya, atau di daunnya, atau di daerah mana. Itu nggak sama antara beberapa jenis tanaman. Tapi pada prinsipnya mereka itu mengalami proses ini dua ini, adsorpsi maupun absorpsi. Jadi polutan itu dipegang dan masuk ke dalam jaringan tanamannya. Lalu ke yang kedua ada phytoextraksi. Ini sama. Phytoextraction. Tanaman mengambil kontaminan melalui sistem perakarannya dan mengakumulasi pada jaringan batang atau daun. Ini kan ada, misalnya ini tadi ya, bahwa ingat yang tadi itu di fitostabilisasi itu bahwa prinsipnya tanaman itu bisa menstabilisasi kontaminan dengan cara apa? Diabsorpsi dan diadsorpsi. Oke. Lalu yang kedua, dia bisa mengalami proses fitoekstraksi. Ini yang dijadikan contoh di sini ada tulisan PB gitu ya. Ini PB misalnya ada tanah itu mengandung PB. Atau di dalam tanah itu ada air yang mengandung PB gitu ya. Bahwa pada prinsipnya logam berat ini bisa diakumulasi oleh tanaman di batang maupun di daunnya. Oke ya, dia akan terakumulasi di sini. Mungkin bisa jadi di sini di apa itu? Di tangkainya juga bisa. Di tangkainya juga bisa. Nah, dia diakumulasi di sini. Ini diakumulasi. Prinsipnya ini di absorpsi. Diabsorpsi melalui tanaman, lalu kemudian diakumulasi di batang maupun di daun. Nah, jenis tanaman ini berbeda-beda gitu ya. Setahu saya sih kalau yang sudah di riset itu misalnya kayak apa? Enceng gondok. Enceng gondok itu bisa sampai ke itunya. Sampai ke enceng gondok itu kan ada bulatannya itu ya. Yang
Insecure itu kalau nggak salah kan ini ada bulatan gini, terus ini daun-daun gitu ya, nggak salah. Nah, ya dia sampai di sini. Kalau kangkung itu sampai di batang sama tangkainya. Jadi tidak sampai ke daun, tidak sampai ke daun. Akumulasinya itu ya. Kalau selada itu mempunyai kemampuan untuk mengakumulasi logam berat itu sampai ke daunnya. Gitu, ya. Jadi kemampuan tanaman untuk mengakumulasi ini nggak sama, gitu. Nggak sama. Kadang dia hanya bisa mentok ke batangnya saja, daunnya nggak bisa, gitu ya. Atau ke satu bagian tubuh tanaman di mana gitu ya. Oke. Pada prinsipnya gitu. Jadi tanaman itu ternyata dia bisa mengakumulasi logam berat melalui proses absorpsinya. Lalu ada fitovolatilisasi. Kata kuncinya adalah volatilisasi. Ini volatil atau zat yang mudah menguap. Gitu ya. Ini kata kuncinya adalah volatil. Atau mudah menguap. Kata kuncinya itu. Maka fitovolatilisasi adalah mengeluarkan kontaminasi seperti bara organik merkuri melalui tanaman. Tetapi prinsipnya adalah ini adalah harus kontaminan yang dia itu mudah menguap. Jadi di tanah zat-zat yang sifatnya volatil matter. Ini sama diabsorpsi oleh perakaran, lalu dia akan masuk ke jaringan batang, jaringan daun, ini sampai di batang ya. Lalu ini daun, sampai di jaringan daun. Kemudian dia dirilis ke udara. Gitu ya. Jadi pada saat fotosintesis maupun transpirasi itu stomata itu terbuka. Jadi pada saat stomata terbuka, jadi tanaman ini pada saat fotosintesis maka stomata terbuka gitu ya. Maka tanaman itu rilis kontaminan yang ada di daun itu ke udara, jadi dibuang melalui udara. Jadi lengkap sekali dia. Dia di akarnya dia berfungsi mendekomposisi, kemudian dia absorpsi, kemudian ditampung di batangnya. Lalu kemudian ketika bisa ditampung di daun, dia ditampung di daunnya. Gitu ya. Lalu kemudian jika dia volatil maka akan dibuang ke udara. Proses selanjutnya adalah rizofiltrasi. Akar tanaman melepaskan nutrien untuk kebutuhan hidup mikroorganisme. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, bahwa di sekitar akar, gitu ya. Kalau tadi di perikaran, kalau di sekitar akar itu karena terjadi proses deposisi, maka di sini ini banyak sekali yang nutrien bagi mikroorganisme. Maka di sekitar sini akan banyak nutrien. Nutriennya siapa? Nutrien
untuk MO. Maka di sekitar sini, di sekitar tanaman ini, nanti akan dipenuhi dengan mikroorganisme. Jadi terjadi prinsip yang saling menguntungkan gitu ya. Perakaran dia akan mengeluarkan enzim atau nutrien untuk mikroorganisme, lalu mikroorganisme yang ada di sekitar tanaman akan mendekomposisi polutan yang ada di sekitar tanaman. Jadi di fungsi tanaman ini memicu untuk hidupnya mikroorganisme. Oke. Rhizofiltration adalah pada prinsipnya tanaman memicu hidupnya mikroorganisme di dalam tanah dengan melepaskan nutrien bagi mikroorganisme. Lalu selanjutnya habis ya. Oke. Lalu kesimpulannya adalah bahwa lengkap sudah ya, saya kira ya, peran daripada si tanaman tadi. Dia terjadi proses dekomposisi di akarnya, di akar ada proses dekomposisi, lalu di sekitar perakarannya ini juga ada proses dekomposisi karena tadi itu, karena ini banyak nutrien untuk mikroorganisme. Lalu tanaman juga mampu menyerap gitu ya, polutan melalui akarnya ke batang maupun ke daun, yang dia sifatnya volatil akan dirilis ke udara, akan dibuang ke udara pada saat terjadi fotosintesis, ya. Atau bahkan polutan itu akan dia ditampung, distabilisasi tadi, ditampung di daun maupun di batang. Makanya sering terjadi tanaman yang digunakan untuk fitoremediasi itu nanti lama-lama dia mati. Tapi ada juga yang tidak. Biasanya yang mati dia mengakumulasi polutannya itu di batangnya. Tetapi kalau di daunnya, maka nanti yang terjadi adalah daun ini pasti nanti namanya daun yang baru. Nah kalau sudah begitu, maka aman gitu ya, aman. Tanaman ini bisa hidup terus gitu, akumulasi di daunnya jatuh dan sebagainya. Oke. Kira-kira gitu ya. Kenapa tanaman bisa digunakan untuk melakukan pengolahan atau penyisian polutan yang ada di dalam tanah maupun di air tanah. Baik, di sini dulu ada yang mau bertanya? Oke, selanjutnya adalah bagaimana rekayasa engineering terkait dengan fitoremediasi ini. Konstruksinya seperti apa? Fitoremediasi ini kira-kira desain mudahnya seperti ini. Air masuk, ini tanaman, baru keluar. Simple. Desain simpelnya seperti ini kira-kira. Upflow, downflow, ya. Sip. Biasanya media yang di sini ini berfungsi juga sebagai filtrasi tanamannya itu tadi, macam-macam.
Pertama kali itu disiapkan medianya dulu. Kemudian, nah kalau dilihat selalu begini sistem perakarannya ya. Nah ini sistem perakarannya tadi. Selalu ada kotoran yang nempel di akar-akarnya ini. Ini tadi yang kita sebut sebagai proses absorpsi oleh perakaran gitu ya. Kondisi tersebut sangat sesuai untuk menghilangkan polutan dalam tanah dan air termasuk pertumbuhan tanamannya. Oke. Hal ini juga sesuai juga digunakan untuk pengolahan air limbah secara konvensional. Cara-caranya seperti ini. Ini pre-treatment, primary, lalu ini ada secondary. Ini adalah contoh pilot plant untuk konstruksi wetland. Memang kelemahannya kalau wetland ini kita memerlukan apa namanya? Memerlukan lahan yang cukup luas jadinya ya. Ini proses yang terjadi. Oke. Saya kasih contoh sistem wetland itu kira-kira gambarnya seperti ini. Kalau di ini kelihatan ya. Ini adalah pengolahan tanah maupun air tanah menggunakan wetland. Ini wetland. Yang digunakan tanamannya ini jenis tipa. Terserah tipe apa. Ada beberapa jenis tipe. Kalau di daerah sini yang sering ada itu tipe latifolia di Samarinda ini. Ini jenis tipe. Nah, apa sih yang terjadi pada proses ini? Anggaplah ini tanah ini tercemar ya. Di dalamnya ini ada kontaminan. Di dalamnya ini ada kontaminan. Ini ada kontaminan di sini. Apa sih yang harus dilakukan? Yang tadi itu. Maka akan terjadi proses-proses seperti tadi itu ya. Ada fitoekstraksi, fitodegradasi, dan sebagainya tadi di sini. Oke. Ini akan terjadi proses penyisian, dekomposisi, akumulasi, volatilisasi oleh tanaman. Terjadi di situ gitu ya. Ini proses yang terjadi. Satu. Yang kedua, ini nanti akan tercipta sebuah ekosistem. Akan tercipta ekosistem. Artinya apa? Nanti ada kegiatan rantai makanan. Sebenarnya ini bukan teknologi yang baru sih, ini teknologi lama. Tahun berapa ya? Tahun 2002 lah, tahun 2002, tahun 2001. Itu saya pernah bikin ini, fitur remediasi ini. Untuk ngolah itu lagi, ngolah glue, reaktor lem. Kalau dulu kan di Kaltim ini industrinya itu kan banyak basisnya itu berbasis kehutanan ya, kayu lapis gitu, HPH gitu. Zaman dulu gitu, rame masih. Mungkin Anda masih
tahun 2000 masih SMP kali ya, atau kelas SD. Itu di sini, di Kalimantan Timur itu industrinya industri kayu. Ini kita ini hebat, paling hebat. Kita punya hutan yang sangat banyak gitu ya. Lalu industri hilirnya ya industri kayu lapis itu, industri kayu lapis, industri molding gitu. Dan di sini banyak sekali sepanjang Mahakam penuh oleh itu gitu ya, oleh sektor itu. Itulah yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi di sini. Sektor itulah penopangnya gitu ya. Dan biasanya sektor itu memerlukan glue, lem, kan di lem, bikin kayu lapis itu kan di lem ya. Jadi banyak industri glue. Reaktor-reaktor glue itu banyak sekali. Dulu saya pernah buat itu untuk reaktor glue. Reaktor glue itu bahan kimia semua, kong itu formalin melamin formaldehid sama apa ya satunya. Itu dicampur dengan apa namanya tepung industri gitu ya. Maka semuanya bahan kimia. Bahkan itu tidak ada organiknya. Itu dia mampu diolah menggunakan sistem wetland ini. Ini tahun 2001 kalau nggak tahun 2002 saya lupa. Ini saya bekerja sama dengan LIPI Bandung. Waktu itu teknologinya masih baru, dibawa dari mana, Selandia Baru kalau nggak salah, dibawa oleh tim LIPI dari Selandia Baru. Buatlah ini untuk reaktor blue dan hasilnya bagus sekali. Ternyata saya berpikir bahwa nanti pasti tanamannya akan mati nih, gitu ya. Karena ini nanti limbahnya akan mengandung melamin formaldehid gitu, nggak mungkin dia itu korosif gitu. Dan ternyata mampu dia, ya. Itulah kehebatan ini, karena pada prinsipnya betul, sebetulnya fitoremediasi ini kita itu mencontoh alam. Ketika ini kan seperti membuat sebuah ekosistem alami itu ya. Ternyata alam itu mampu gitu ya, mampu dia untuk memulihkan kondisi seperti semula. Dan ternyata udah dikasih perangkat bahwa tanaman itu bisa macam-macam tadi itu. Tanam itu bisa memberi akarnya mengeluarkan enzim untuk bisa tumbuhnya sebuah mikroorganisme, lalu juga melepaskan nutrien. Kemudian ada proses dekomposisi, ada proses absorpsi, ada macam-macam di situ, ternyata kompleks. Nah, itu dari sisi tanamannya kan. Lalu kemudian dari sisi ekosistem. Kalau namanya tanaman gini, nanti ketika hidup itu pasti ada daunnya ada yang hidup dan ada yang mati itu ya. Lalu saking lebatnya, maka di sini nanti ada rantai makanan, nanti malah macam-macam di dalamnya itu. Tidak hanya mikroorganisme yang di perakhiran tadi yang berperan, tapi juga makro dekomposer. Nanti kalau sudah terjadi kayak sawah gini, kayak ekosistem seperti ini, nanti sudah ada cacingnya, sudah ada serangganya, sudah ada kodoknya, kan gitu kan ya. Kalau ada cacing, ada serangga, mungkin ada yang makan serangga, kodok akan datang ke situ. Ada kodoknya, ular datang sini, gitu ya. Nanti burung akan mampir di sini. Nanti tercipta rantai makan di sini lengkap, ada ularnya, ada kodoknya, ada cacingnya, ada serangganya, ada macam-macam. Dan semuanya akan berperan terhadap proses dekomposisi tadi, gitu ya. Jadi makro dekomposer juga dia nanti di tanah itu membuat pori menjadi lebih gembur, di situ masuk oksigen, pokoknya lengkap. Ini nanti kalau sudah menjadi sebuah ekosistem, maka ini nanti tidak akan pernah putus, ya selamanya akan jadi begini terus pengolahan limbah ini tanpa dilakukan maintenance, dibiarkan saja. Kalau saya dulu hanya mencukur tanaman ini aja, jadi ketika dia sudah tinggi dicukur, dipotong atasnya. Oke ya. Kira-kira Anda kenal nggak dengan tanaman kayak gini di sekitar Anda? Ini ada enggak kira-kira di sini? Tanaman kayak gini.
Ada yang pernah lihat? Masa sih nggak pernah lihat? Nggak pernah ke hutan ya? Ini padahal bukan di hutan nih. Ini biasanya di pinggir-pinggir jalan gitu, banyak banget. Atau ini tanaman ini. Ini yang kayak tebu nih, pernah lihat? Lihat. Ini tanaman ini banyak tumbuh di sekitar kita. Tapi foto ini saya lihat, saya ambil bukan di sini ya. Ini di luar, ada di Portugal, ada di Kanada, ada di mana-mana. Ini adalah tipe-tipe Fragmintes. Tanaman ini adalah tanaman yang beruas-ruas seperti bambu gitu ya. Beruas-ruas seperti bambu. Kenapa saya menampilkan dua tanaman ini? Berdasarkan penelitian bahwa dua tanaman ini yang paling hebat, yang paling kuat atau paling mampu untuk bisa digunakan sebagai pengolahan secara fitoremediasi, gitu ya. Jadi tanaman ini kuat, artinya dia kuat untuk menampung logam berat di jaringan tanaman itu. Lalu dia juga mempunyai kemampuan absorpsi dan absorpsi yang sangat bagus. Ada dua, yaitu jenis Fragmintes. Jenis Fragmintes ini ya. Sama jenis Tiva. Jenis ini. Jenis Tiva. Ini yang latifolia. Ini yang ada yang banyak di tempat kita nih. Ini Tiva latifolia. Jadi tanamannya seperti alang-alang gitu ya. Alang-alang, dia akan cenderung hidup subur pada area yang berair, dan dia punya cirinya itu ada bunga lilin di sini. Ada bunga lilin. Ini cirinya. Tiva latifolia. Ini juga ada bunga lilin nih. Ini coklat muda, ini tua. Oke. Yang biasanya ini sering terjadi kalau Anda amati nanti ya di pinggir-pinggir jalan dimanapun itu ada nih kalau dilewatin. Ada Tiva latifolia, ada Fragmintes. Dua-duanya ini mampu, paling hebat. Nah, ini juga Tiva kalau Anda pengen jelas. Ini Tiva nih. Ini Tiva latifolia. Bisa disimpulkan bahwa tanaman ini adalah tanaman yang kan gini. Ada orang itu yang gini. Saya dulu tuh pernah diprotes sama orang pabrik. Sebelum saya di Unmul, jadi dosen di Unmul itu sebelum tahun 2005 itu jadi industri ya. Saya 5 tahun di industri di bagian enviro. Karena di enviro selalu kan kita itu kayak jadi polisi gitu di pabrik itu. Setiap ada limbah, ada apapun, ya kita jadi polisinya gitu. Kita ngasih teguran, ngasih warning, bahkan ngasih ini gitu ya, punishment gitu ya. Lalu suatu saat saya diprotes gitu sama orang pabrik. Dia bilang, kalau memang itu limbah dan itu mencemari lingkungan, kenapa di saluran air limbah itu malah tumbuh subur kangkung gitu. Jadi di saluran limbah pabrik itu kanan kiri itu kangkung itu tumbuh subur sekali. Dan mereka orang-orang pabrik itu kalau mau pulang dia itu ngambilin kangkung itu terus pulang untuk dimasak dikasih istrinya gitu. Ayo, kenapa tanaman singkongnya malah subur? Katanya. Kita setiap buang limbah sedikit pasti dikasih warna gitu. Saya pernah ditegur seperti itu.
gitu ya. Orang awam akan berpikir bahwa apa iya sih Pak ini tanah ini tercemar, mau tanaman aja subur loh, gitu ya. Pasti gitu ya. Dia akan berpikir seperti itu, nggak masuk akal. Gitu. Ya kan sulit menjelaskan itu. Masa terus saya jelaskan, Pak itu karena proses fitoremediasi, makanya dia subur. Kan susah. Orang pabrik mau apa tuh itu remediasi? Kan susah gitu ya. Ya itulah yang pemahamannya adalah bahwa ternyata ada tanaman yang dalam tanda kutip suka limbah. Dia akan hidup tumbuh subur ketika medianya itu ada limbahnya gitu ya, ada kontaminannya yang dia bisa, yang tadi itu, yang dia bisa dikomposisi, kemudian dia serap, dia akumulasi dan sebagainya. Gitu. Jadi itulah model fitoremediasi dan trennya sekarang kembali ke sini sudah. Kalau dulu end of pipe itu selalu dengan pengolahan limbah yang hebat-hebat. Kita kan selalu belajar macam-macam ya. Ekualisasi, koagulasi, flokulasi. Waduh yang keren-keren lah gitu ya pokoknya ya. Semuanya menggunakan koagulan itu. Membran. Aduh. Dan ternyata alam tuh bisa gitu ya. Karena lebih keren pakai ini. Kalau saya sih nggak usah mikir-mikir pakai ini, dan ini sudah saya terangkan pada 2 industri, pada 2 lokasi ya, di pabrik di limbahnya lem, sama limbah domestik, limbah mes. Biasanya kalau di pabrik saya dulu itu mesnya itu hanya untuk yang cewek aja ada 1.500 orang. Jadi tinggal di satu tempat gitu ya. Jadi kayak ya mes lah, kayak apa ya, kayak kampung, orang di situ 1.500. Dan bisa dibayangkan limbah domestiknya seperti apa. Gitu. Nah itu jadi tugas kita orang Enviro itu untuk menyelesaikan itu gitu. Akhirnya saya buat wetland seperti ini. Dan hasilnya keren sekali. Dulu outletnya limbah domestik itu deterjennya itu mungkin menggunung ya, bisa tingginya bisa 2-3 meter. Jadi ketika dia jatuh ke badan air itu busa itu bisa tinggi gitu ya, bisa 2 meter sampai 3 meter. Lalu kemudian ya itu saya buat fitoremediasi, tapi saya tidak menggunakan TIPA, saya menggunakan Pragmintes. Pragmintes itu cenderung dia daur hidupnya agak panjang dibanding TIFA. Saya lebih senang pakai Pragmintes. Enak gitu ya, karena batangnya seperti daun. Jadi kita seperti nanam tanaman tebu gitu. Waktu itu saya ngambil itunya di daerah Waru, di dekat rumahnya Pak Saryadi sana. Di dekat rumahnya Mas Adi itu banyak sekali Pragmintes. Saya dulu manen di sana, ngambilin gitu. Orang-orang nggak tahu, mungkin disangkanya saya agak stres. Ini ngapain orang ini ngambilin di situ gitu ya. Masuk di situ, saya pakai untuk ini gitu ya. Hasilnya keren sekali. Gitu ya. Dan saya tidak perlu anak buah untuk day to day itu. Ya sudah, pokoknya gitu. Jadi akhirnya, dan yang paling hebat itu adalah saya nggak sangka pH-nya itu normal gitu loh. Dari pH yang sangat fluktuatif asam itu tiba-tiba keluarnya pH-nya normal sekali. pH normal kalau yang TSS pastilah ya. Kalau pH itu pasti dia akan diabsorpsi oleh akar, kemudian media itu kan biasanya kita menggunakan pasir sama tanah tadi itu pasti kalau TSS pasti terabsorpsi, BOD apalagi. Proses dekomposisi bahan organik di sini itu sangat hebat gitu ya, sangat banyak ini mikrodekomposisi pasti itu. Yang saya heranin pH-nya kok bisa netral gitu ya, hebat sekali. Ya itu cuma yang kita nggak familiar di sini. Ini kalau misalnya dibuat gitu nanti orang kebingungan. Wong saya dulu bikin ini aja bingung kok. Sampai dulu bos di pabrik situ, manajer di pabrik bilang, loh kamu tuh ngapain sih, kok bikin kayak gitu di pabrik saya katanya. Kok kayak nanam padi gitu. Itu pengolahan limbah ke apa katanya. itu
Kita belum familiar dengan ini. Ya. Ya, saya harapkan nanti kalian tidak itu ya, tidak berpikir yang sama seperti Anda ya, bahwa tidak apa tidak kaget gitu loh. Loh, kok ini kok kayak gini gitu ya. Ini apa pengolahan limbah model apa nih gitu ya. Apakah iya itu bisa terjadi? Tapi bisa. Nanti nanti risetnya hasil-hasil nanti coba di browsing di Google atau di mana ya, banyak sekali riset tentang fitoremediasi ini dan hasilnya bagus. Ini tren apa ya? Menurut saya sih akan jadi tren kembali. Kita akan mencontoh alam untuk membuat sebuah ekosistem buatan dalam konstruksi wetland untuk pengolahan air, limbah maupun tanah yang tercemar. Ya. Oke, konstruksinya seperti apa? Ya kira-kira hasilnya bisa seperti ini. Ini enggak anu kok ini. Hasilnya bisa seperti ini. Nanti dicoba saja. Karena proses yang tadi itu secara teori kan ada macam-macam. Lalu sebetulnya konstruksi wetlandnya seperti apa? Konstruksi wetlandnya mudah kok, seperti yang tadi itu. Ya, sebenarnya konstruksinya seperti ini. Bisa seperti ini ya. Ini bisa inflow, pakai downflow, atau bisa dipakai upflow. Kalau downflow Anda ambil dari sini, bawa ke atas, upflow seperti ini juga nggak apa-apa. Ini adalah media tanam. Media tanam itu bisa, ini macam-macam ya. Yang penting itu adalah ada porositas tanah yang ada di sini. Jadi air itu tidak clog, tidak berhenti. Maka biasanya di sini dikasih kerikil, di bawahnya gitu, di atasnya pasir, baru nanti ditanami tanaman fitoremediasi. Tanaman itu bisa dua, ada yang ditanam di tanah, ada yang di sistem mengambang, ya, ada yang di ngapung di sini. Jadi tidak perlu media. Tergantung atau ada yang membuat model seperti ini. Kalau saya dulu modelnya seperti ini buatnya. Ini inflow-nya, di sini batu ya. Di sini batu, ini. Untuk screen pertama ini. Dan ini batu, lalu di sini pasir. Ini pasir. Nah, ini downflow. Alirannya ke bawah sini. Ini ke atas. Dan lucunya ini tidak pernah clog. Saya nggak tahu kenapa. Dugaan saya sih makrodecomposer, mungkin cacing atau apalah ya. Pokoknya nanti di dalam itu jadi macam-macam karena tercipta rantai makanan. Ada cacing, ada serangga, ada komplit lagi di sini, kadal, kodok, apa semuanya ke sini. Dugaan saya sih makrodecomposer akan selalu membuat pori ini jadi lebih besar. Makanya nggak pernah buntu dia. Di sini ini nggak pernah buntu. Air itu selalu mengalir ke sini. Logikanya selalu harusnya kan ini padat tuh, tapi enggak. Ini selalu bisa ngalir. Ya. Maka ini akan saling tergantungan dengan adanya tanaman yang dihidupkan. Maka kan terjadi proses tadi itu ya, absorpsi, gitu ya, degradasi, akumulasi dan sebagainya kan. Lalu ini tanaman ini bisa hidup lalu terciptalah sebuah sistem gitu ya. Nah, kalau sudah tercipta sebuah ekosistem, ada rantai makanan, ya sudah, dia akan terjadi proses secara alamiah. Ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang hidup, ada yang mati. Begitu seterusnya. Maka ini tidak pernah clog. Nah, ini biasanya nanti ada bisa upflow dari atas, bisa downflow dari bawah. Itu ini baru ini outletnya. Ini outlet. Konstruksi wetlandnya seperti itu, simpel kok. Nah, jangan dikira bahwa yang sawah tadi itu di bawahnya nggak ada apa-apa. Itu ada ininya. Oke ya, ini inflow dan outflow-nya. Dibuat seperti ini. Ini yang seperti konstruksi tadi ya. Ini itu yang ini. Itu yang ini.
Ini. Ini ada seperti ini. Itu wetland ini sering disebut sebagai sebuah ekosistem buatan yang digunakan untuk mengolah air limbah. Sebetulnya pada prinsipnya semua tanaman itu bisa mengalami ini, bisa berfungsi sebagai fitoremediasi. Cuman memang kemampuannya jadi berbeda-beda gitu ya. Kemampuannya jadi berbeda. Ada yang tanaman itu begitu dia mengabsorpsi mati juga ada. Itulah hebatnya tanaman. Itulah hebatnya fitoremediasi. Yang paling hebat lagi sebetulnya kalau Anda lihat ya, bahwa tanaman itu bisa menyerap logam yang ada di udara. Ketika terjadi proses respirasi itu. Makanya kenapa kok penghijauan di kota-kota besar itu dibuat penghijauan itu sebetulnya karena kemampuan tanaman itu yang bisa ya tadi itu seperti dia bisa mengabsorpsi dan mengadsorpsi tetapi lewat stomata yang ada di daunnya lengkap dia bisa dari akarnya bisa dari daunnya gitu. Baik. Ada yang mau bertanya? Fitoremediasi? Ini adalah siklus ini ya, nitrifikasi dan denitrifikasi. Tahu kan nitrifikasi ya? Terjadi proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Nitrifikasi yang amoniak menjadi nitrit dan nitrat, gitu ya. Jadi di wetland ini pun di dalamnya juga terjadi proses nitrifikasi. Nitrifikasi. Tadi kan gitu ya, bahwa di sekitar ekosistem ini nanti akan kaya mikroorganisme. Mikroorganisme ini akan mendekomposisi apapun yang dia bisa dekomposisi, termasuk proses nitrifikasi. Nitrifikasi itu kan apa sih? Proses dekomposisi amonia menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri nitrifikan. Ya. Jadi amonia yang ada di tanah itu didekomposisi menjadi nitrit dan nitrat. Lalu kemudian terjadi proses denitrifikasi dari nitrat, lalu kemudian dia menjadi N lepas. Ya akhirnya jadi gitu, jadi lengkap prosesnya. Ini adalah proses yang sama. Ada yang menyebut proses nitrifikasi, ada yang menyebut sebagai proses amonifikasi. Jam berapa? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya sedikit. Saya punya ini untuk melengkapi ini ya sebelum. Mana ya? Wastewater is treated to remove several substances, which, if discharged to our rivers, lakes, and seas, would cause pollution. This treated wastewater is a resource and can be recycled and used for irrigation in agriculture, parks, and cities. Complex and highly technical conventional treatment plants are of shallow tanks filled with a gravel layer and planting with emergent rooted wet, where the pollutants are progressively removed from the wastewater. In large cities,
Oke, untuk ngelengkapin silakan. Complex and highly technical processes are used to treat the wastewater. These conventional treatment plants are Kelihatan ya? Iya, Pak. expensive and require a lot of energy. The wastewater passes through a series of sequential phases. These are called pre-treatment, primary, secondary, and tertiary treatment, where the pollutants are progressively removed from the wastewater. These processes allow the treated effluent to either be discharged into the environment or to be reused. For smaller populations, conventional treatment plants are often not suitable, since they constitute an expensive and a high energy consuming process. However, constructed wetlands represent an ideal. Jadi pengolahan konvensional itu kan tadi itu ya, dia high cost. Proses operasinya juga sangat rumit. Eco-friendly and sustainable technology with a low cost of operation, maintenance, and energy. Constructed wetlands are simple wastewater treatment systems. They consist of shallow tanks filled with a gravel layer and planting with emergent rooted wetland plants, such as the common reed. These plants are well adapted to live in flooded conditions found in wetlands. As the wastewater flows through the gravel and the roots of the reeds, pollutants are progressively removed. Wetlands are constructed so that the wastewater flows below the gravel layer. This results in the absence of mosquitoes and bad odors. To observe the wastewater flowing through the constructed wetland, it is necessary to dig a hole in the gravel. This also allows us to observe the roots of the reeds. It is in this environment of roots and gravel that the wastewater is treated. Here, pollutants are removed by physical, chemical, and microbiological processes. The roots and gravel form a media ideally suitable for the growth of bacteria. It is these microorganisms which contribute most to pollutant removal. Constructed wetlands do not require as many components as conventional wastewater treatment plants. They require pretreatment, a system for sedimentation of solids, and the wetland itself. Pretreatment consists of screens to separate gross solids and plastics. These solids can easily cause obstructions, and thus it is best to separate them from the wastewater. After pretreatment, the wastewater flows to a septic tank where suspended solids are settled by gravity. After passage through the septic tank, the wastewater is partially clarified. As a final stage, the constructed wetland removes the remaining pollutants. Wastewater is fed to the wetlands by means of channels, therefore ensuring a uniform distribution throughout the bed. Water flows through the wetland and is finally collected by means of drainage pipes located at the bottom of the basin. Wetland effluent flows out through a swivel pipe that allows control of the water level in the wetland. The effluent from the wetland is very clear as all pollutants have been removed. Therefore, the effluent is suitable for water use or discharge into the environment. A research group at the Technical University of Catalonia has built a constructed wetland pilot plant on the floor of the laboratory of the Environmental Division. Results obtained will serve to improve the efficiency of future systems. The pilot plant is constructed such that analysis can be carried out to evaluate the efficiency of different operational parameters. Urban wastewater is pumped from a street adjacent to the university to a storage tank. Then,
The water flows to a system of tanks where the solids are partially removed by means of gravity. The wastewater then flows to the constructed wetland. The aim of the pilot plant is scientific research, but it also functions as a demonstration project. Thus, the pilot plant serves to encourage the use of constructed wetland technology while also proving to be a successful educational tool. One of the main problems with constructed wetlands is the clogging of the gravel media. Clogging is characterized by the appearance of ponds on the surface of the gravel. It is a problem when it creates surface flow. This leads to the creation of small rivers which flow across the gravel rather than through it. This results in reduced treatment efficiency and can result in bad odors. One of the major purposes of the pilot plant is to study the clogging process and to determine the mechanisms involved. The results will enable a better scientific understanding of the clogging process. It will also enable the proposal of a methodology to stop the clogging. As part of this research, wastewater samples are collected and analyzed in the laboratory. Special sampling devices enable gravel and root samples to be taken. These devices can also be taken out of the wetland to study the amount and characteristic of the accumulated solids. The pilot plant also has online recorders which measure several water quality parameters. Once measured and stored, this data can be downloaded to the researcher computers through wireless connections. In this way, the operation of the wetlands can be monitored very efficiently. Constructed wetlands are increasingly being employed for wastewater treatment in small communities. The main advantages of that technology are that constructed wetlands are simple to operate and do not require skilled labor. Energy and economic demands are low. The process does not generate waste, and it is very adaptable to the rural landscape. What is more, they don't have visual or audio impacts and can act as environmental restoration projects. Oke, saya kira itu ya proses bioremediasi dan bagaimana remediasi itu menggunakan konstruksi wetland. Tentu saja ini digunakan untuk pengolahan, misalnya Anda mau in situ bisa, mau ex situ bisa. Makanya kadang-kadang lahan pasca tambang yang terkontaminasi logam berat itu dia menggunakan wetland atau itu limbah dumping dari sludge industri minyak itu juga menggunakan wetland. Kira-kira gitu ya. Ada yang mau pertanyaan? Baik, kalau nggak ada saya akhiri ya kuliah tanah pagi ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.